Keluarga Yozakura atau lebih dikenal dengan Yozakura Family adalah keluarga mata-mata terkenal dengan track record yang luar biasa. Dan setiap anggota keluarganya diisi oleh orang-orang dengan kemampuan khas mata-mata yang unik. Nah, jadi di sini gue akan membahas kurang lebih 7 anggota keluarganya guys. Yang saat ini ketujuh orang tersebut sudah nongol di season 1 ini. So, ada siapa aja? Nah, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja ini dia 7 anggota keluarga Yozakura. Oke, yang pertama ada Nanao Yozakura. Nanao adalah anak ketujuh dalam keluarga Yozakura, sekaligus adik satu-satunya dari Mutsumi. Nanao memiliki kepribadian yang pendiam, jujur, dan polos. Nanao memiliki 2 mode bentuk tubuh, yaitu pertama, mode normal, layaknya anak sekolahan pada umumnya. Dan yang kedua, mode termutasi, di mana tubuhnya akan membesar. Nah, di anime sendiri, Nanao lebih sering memperlihatkan mode termutasinya ini guys, dengan kepala embernya. Dan dalam hal kemampuan, Nanao merupakan ahli dalam dunia medis, terutama obat-obatan dan racun. Diketahui, ia memasang banyak perangkap beracun di kediaman Yozakura. Selain itu, ia juga ahli dalam hal-hal berkaitan dengan genetika. Dia sering mengumpulkan sampel-sampel bagian tubuh keluarga Yozakura untuk ditelitinya. Nah, maka dari itu, terkadang kepribadiannya ini cenderung agak jahat juga sih. Yang mana dia sering melakukan eksperimen berbahaya, termasuk menjadikan Taiyu sebagai kelinci percobaannya. Namun hal ini tentu saja membuatnya dimarahin oleh saudara-saudaranya, terutama Futaba dan Mutsumi. Kedua, Mutsumi Yozakura. Mutsumi adalah anak ke-6 sekaligus putri ketiga dalam keluarga Yozakura. Dia adalah hero utama dalam cerita animenya dan juga merupakan kepala keluarga Yozakura generasi ke-10. Sebagai kepala keluarga, tentu dia sering menjadi target utama oleh mata-mata atau pembunuh lainnya. Nah, maka dari itu, dia menjadi orang yang paling dilindungi di keluarga Yozakura. Mutsumi juga menjadi orang yang paling sibuk dalam keluarga Yozakura. Kenapa? Karena dialah yang mengurus semua dokumen keluarga. Mutsumi adalah teman masa kecil dari Taiyu Asano yang tinggal di sebelah rumahnya. Mereka juga satu sekolah yang apa-apa selalu bersama. Nah, saat Taiyu kehilangan kedua orang tuanya, Mutsumi lah satu-satunya orang yang peduli kepadanya. Ia selalu ada ketika Taiyu sedang sedih. Makanya, hanya kepada Mutsumi lah Taiyu berani bicara. Mutsumi sangat mencintai Taiyu. Bahkan obsesinya itu seperti layaknya fans kepada idolanya yang diam-diam membuat banyak benda yang berhubungan dengan Taiyu, seperti kipas angin, foto laminating, tas jinjing, gelas, dan sampul buku. Ketiga, Kengo Yozakura. Kengo adalah anak kelima sekaligus anak laki-laki ketiga di keluarga Yozakura. Ia merupakan orang yang paling aktif dan ceria di antara 7 saudara lainnya. Dia juga menjadi saudara paling jahil dan iseng di keluarga Yozakura. Dia sering bercanda dengan orang lain dan bahkan kepada musuhnya. Kengo juga memiliki sikap yang narsis dan menganggap dirinya yang paling tampan. Nah, dalam hal kemampuan, Kengo adalah orang yang paling jago dalam hal menyamar. Dia mampu mengubah tubuhnya menjadi orang lain dan bahkan suaranya pun sangat mirip dengan orang yang dia tiru. Bahkan nih ya, Kyoichiro aja sempat terkecoh loh dengan penyamarannya ini. Nah, selain itu, Kengo juga ahli dalam perawatan kulit guys. Dia bahkan membantu anggota keluarga yang lain untuk merelaksasikan badan, terutama Taiyu saat awal-awal tinggal di rumah Yozakura. Nah, di balik sifatnya yang jahil, ia juga memiliki sifat yang ceria. Ia tidak pernah menunjukkan emosi negatifnya kepada orang lain. Dan ia rela bertindak seperti badut demi menghibur saudara-saudaranya. Keempat, Shion Yozakura. Shion adalah anak keempat sekaligus putri kedua dalam keluarga Yozakura. Shion digambarkan sebagai seorang kudere atau cewek cool. Dia juga terkadang acuh tak acuh kepada kehidupan sekitar. Ya, intinya dia ini sih orangnya penyendiri ya, atau tertutup.
Nah, sebagai mata-mata, dia tidak pernah menunjukkan wajah aslinya di hadapan publik karena rasa kurang percaya diri pada wajahnya. Namun, dia selalu beralasan bahwa seorang hacker tidak pantas untuk menunjukkan wajahnya. Dan dia menjadi orang yang paling malas di antara keluarga Yozakura lainnya, sekaligus yang paling lemah secara fisik. Ya, walaupun memiliki tubuh yang lemah, tapi dia memiliki otak yang bisa dibilang cukup pintar, terutama jika berkaitan dengan komputer, yang mana ia merupakan seorang hacker di keluarga Yozakura. Nah, Sion sangat jago dalam bermain video game. Terkadang ia menjadikan video game sebagai bagian dari menyelesaikan misi. Ketika dia mengajak Tayo untuk menghentikan peluncuran nuklir, dia membuat itu seolah-olah seperti bermain video game. Nah, dalam melakukan misi mata-mata, Sion lebih sering bekerja di balik layar melalui ruang kerja online miliknya. Dia bisa meretas keamanan sistem dari jarak jauh dan bisa menggerakkan drone. Nah, makanya dengan keahliannya tersebut, ia bertanggung jawab untuk mengurus sistem keamanan di kediaman Yozakura. Kelima, Shinjo Yozakura. Shinjo adalah anak ketiga sekaligus putra kedua di keluarga Yozakura. Ia memiliki tubuh yang besar dan berotot. Nah, walaupun berotot, ia justru memiliki kepribadian yang cenderung pemalu dan bahkan kikuk ketika harus tampil di depan umum. Meski demikian, dia bisa menjadi sangat amat diandalkan ketika keluarganya dalam bahaya. Oke, dalam hal kemampuan, Shinjo adalah orang yang ahli dalam hal persenjataan. Dia bisa menggunakan senjata jenis apa saja, dari yang kecil hingga yang besar. Dan ketika menggunakan senjata, dia bisa mengalahkan semua musuhnya dengan sangat mudah. Nah, begitu juga sebaliknya guys. Ketika tidak memegang senjata, dia akan sangat kesulitan dan menjadi amat tidak berguna. Nah, terus selain ahli menggunakan senjata, Shinjo juga ahli dalam membuat senjata. Ia juga menjadi orang yang bertanggung jawab atas pemasangan alat perangkap di kediaman keluarga Yozakura. Ya, walaupun perangkap tersebut bisa dilewati dengan mudah sama Kyoichiro sih. Keenam, Futaba Yozakura. Futaba adalah anak kedua sekaligus putri pertama di keluarga Yozakura. Ya, walaupun dia anak kedua, tubuhnya itu mungil cuy. Kayak dedek-dedek loli. Namun meskipun tubuhnya kecil, tapi ia memiliki kepribadian yang menunjukkan sikap seorang kakak sejati. Seperti menjadi orang yang merawat keluarganya, mengayomi, dan mengasihi adik-adiknya. Futaba juga menjadi orang yang mengusulkan Tayo untuk menikahi Mutsumi agar dia tidak dibunuh oleh Kyoichiro. Futaba banyak memberikan pengarahan dan pelatihan kepada Tayo saat awal-awal ia masuk keluarga Yozakura. Futaba juga menjadi orang yang memberitahu seluk-beluk keluarga Yozakura kepada Tayo, dan dia memiliki kecenderungan sikap memusuhi Kyoichiro karena sikap obsesifnya terhadap Mutsumi. Nah, dalam hal kemampuan, Futaba adalah orang dengan tipe petarung tangan kosong. Kemampuan bela dirinya nggak kaleng-kaleng coy. Yang mana ia memiliki beberapa teknik bela diri seperti Aikido dan Jujitsu. Nah, makanya di antara anggota keluarga lainnya, ia adalah petarung terkuat dalam hal tangan kosong. Yang ketujuh ada Kyoichiro Yozakura. Kyoichiro merupakan anak pertama sekaligus kakak tertua di keluarga Yozakura. Ia memiliki kepribadian siskon atau sister kompleks, di mana ia memiliki sikap obsesif terhadap adik perempuannya Mutsumi. Dia rela melukai siapapun yang mendekati Mutsumi, dan bahkan Tayo loh, yang merupakan teman baik sekaligus teman masa kecilnya Mutsumi. Nah, ketika Tayo sudah menikah dengan Mutsumi, sikapnya yang seperti itu sudah sedikit melunak. Dia bahkan melatih Tayo agar menjadi kuat, dan juga mempercayakan berbagai tugas penting ke Tayo. So, kalau dari segi kemampuan, Kyoichiro memiliki kemampuan memanipulasi benang. Ia mampu mengontrol dan menggerakkan benang sesuka hatinya. Bentuknya juga bisa diubah-ubah, mau yang padat bisa, mau yang tajam juga bisa. Nah, dia juga terkadang menggunakan benangnya itu untuk menggerakkan tubuh manusia cuy. Udah kayak ini aja ya, Kugutsunya Kankuro.
Terus sebagai kakak tertua, sudah pasti dia yang paling kuat. Dan bahkan nih ya, ketika saudara yang lainnya bersatu, belum tentu menang juga ketika melawannya. Oh ya, tambahan guys, berhubung nih karakter keluar juga di season 1, jadi sekalian deh tak bahas. Nah, jadi yang terakhir itu ada Goliath. Goliath ini adalah anjing penjaga keluarga Yozakura. Dia adalah anak anjing Okami yang merupakan ras khusus yang terus berkembang sejak era pertengahan Edo. Dia telah melindungi keluarga Yozakura sejak zaman nenek buyut Mutsumi. Oh, berarti tua amatnya nih kucing. Nah, dari segi kemampuan, dia memiliki kemampuan yang juga OP. Antara lain, pertama, mengubah bentuk tubuhnya, yang mana ukurannya itu bisa mencapai lebih dari 26 kaki. Terus yang kedua, mampu menahan pisau, senjata, dan ledakan. Dan yang ketiga, mampu berlari dengan kecepatan 320 km per jam. Berlari di atas air, dan menaiki gedung yang tingginya lebih dari 300 meter. So guys, itu dia tadi 7 anggota keluarga Yozakura yang kekuatannya itu nggak main-main. Tak heran menjadi anggota mata-mata terkuat saat ini. Nah, kalau gitu sampai di sini aja lah ya pembahasannya. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan akhir kata, bye-bye guys.